Hai, gue Litza. Selamat datang di channel IT Asia. IT People, peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia atau World Mental Health Day jadi pembicaraan yang berhasil bawa perhatian banyak perusahaan dan brand untuk ikut membicarakan hal yang sama. Respon netizen soal World Mental Health Day ini beragam banget. Ada yang mensupport penuh, tapi ada juga yang beropini kalau Mental Health Day belum layak untuk dapat spotlight serame ini. Awalnya, World Mental Health Day pertama kali diperingati pada 10 Oktober 1992, digagas oleh Wakil Sekretaris Jenderal World Federation of Mental Health (WFMH), Richard Hunter. Nah, WFMH ini sendiri merupakan organisasi internasional yang udah ada sejak 1948 nih. Udah lumayan lama banget. Nah, buat apa sih WFMH didirikan? Untuk mempromosikan pentingnya kesadaran kesehatan mental. Terus, gimana cara pencegahannya, advokasinya, dan mempromosikan ke seluruh dunia cara pemulihan kesehatan terbaik yang harus dilakukan untuk semua orang yang udah ngalamin gangguan mental. Kalau kita buka website WFMH nih, yang pertama kali akan kita baca adalah satu kalimat yang paling stand out di sana. Tulisannya, "There is no health without mental health." Jadi WFMH benar-benar yakin bahwa semua berawal dari mental sih sebetulnya. Saking pentingnya kesehatan mental, WFMH juga nampilin kutipan dari United Nations Policy Brief yang bahas soal COVID-19 and the need for action of mental health, yang bilang bahwa good mental health is critical to the functioning of society at the best of times. Jadi, untuk bisa bikin sistem masyarakat yang berfungsi dengan baik, semua itu dimulai dari kesehatan mental yang baik juga sih. Sejak World Mental Health Day ditetapkan, setiap tahunnya WFMH ngelakuin riset nih untuk tema World Mental Health Day yang paling tepat. Nah, di tahun 2021 ini, WFMH mencetuskan tema menarik, yaitu Mental Health in Unequal World. Nah, tema ini mungkin terdengar simpel banget nggak sih? Tapi jangan salah, tema Mental Health in Unequal World dipilih dari survei global termasuk survei ke anggota-anggota WFMH, pihak-pihak pemangku kepentingan, dan pendukung Mental Health Day. Dari voting yang udah dilakuin, nah akhirnya diambil nih sebuah hasil riset bahwa ternyata dunia itu semakin terpolarisasi. Ya, yang kaya tuh makin kaya, jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan nyatanya juga masih tinggi. Belum lagi ketidaksetaraan karena ras, etnis, orientasi seksual, dan identitas gender. Nah, ada lagi nih penyebab yang lain, kurangnya apresiasi terhadap hak asasi manusia di banyak negara, termasuk apresiasi terhadap mereka yang hidup dengan kondisi gangguan kesehatan mental. Miris banget nggak sih? Gue jadi berpikir, kita tuh ada di tahun 2021, tapi stigma dan diskriminasi yang dialami oleh setiap orang yang mengalami gangguan jiwa ternyata masih ada di sekeliling kita. Terbukti kan dari survei dan voting yang dilakukan oleh WFMH. Nah, stigma dan diskriminasi ini nyatanya nggak hanya mempengaruhi kesehatan fisik mereka, tapi juga kesempatan mengecap pendidikan, mempengaruhi keluarga, dan orang-orang yang mereka cintai. Dan tentunya pendapatan saat ini karena prospek pekerjaan yang timpang dan terhambat. Tema Mental Health in Unequal World jadi diangkat ke sebuah campaign dari WHO, yaitu Mental Health Care for All, Let's Make It a Reality. Dan fokusnya jelas banget nih. WHO mengajak seluruh masyarakat dunia untuk mendukung dan berperan aktif dalam mengatasi ketidaksetaraan di wilayah kita masing-masing. Dan WHO juga mendorong para peneliti untuk jangan berhenti meneliti soal ketidaksetaraan kesehatan mental, supaya ide-ide tentang cara mengatasi permasalahan ini bisa terus diperbarui jadi lebih sempurna lagi. Gue sempat sebutkan di awal bahwa dari hasil riset WFMH, stigma dan diskriminasi yang terjadi soal mereka dengan gangguan mental turut bawa dampak pada prospek pekerjaan mereka kan. Nah, ini tuh bikin gue jadi sedikit kilas balik dengan tema World Mental Health Day di tahun 2017 soal mental health at workplace. Nah, ternyata 4 tahun udah berlalu, tapi persoalan ini masih harus jadi concern kita bersama. Kalau kita mengacu ke data dari WHO bahwa per tahun ini setidaknya ada 264 juta orang yang mengalami depresi. Nah, akibatnya apa?
Depresi merugikan ekonomi global sebesar 1 triliun US dollar setiap tahunnya. Pertanyaannya kok bisa? Nah, pasti banyak nih dari kalian yang bertanya-tanya kayak gitu kan. Karena menurut WHO, depresi ganggu produktivitas individu dan akhirnya bikin hilang produktivitas, hilang juga kesempatan untuk dapat prospek pekerjaan yang baik. Berujungnya ke apa? Ke menganggur alias kehilangan pekerjaan. Dan gue melihat ini seperti peribahasa maju kena, mundur kena. Serba salah gitu. Gini, coba deh kita perhatikan salah satu fakta yang dirilis WHO dalam temanya soal kesehatan mental di tempat kerja. Poin pertama, work is good for mental health, but a negative working environment can lead to physical and mental health problems. Oke, gue sepakat banget nih soal statement dari WHO bahwa bekerja bisa jadi salah satu sarana healing terbaik buat pikiran jadi selalu produktif, mengasah kreativitas, dan masih banyak lah manfaat-manfaat lainnya. Tapi, kalau perusahaan tempat kita bekerja nggak memberikan lingkungan kerja yang mendukung, malah jadi sumber penyakit mental. Gini nih yang gue maksud dengan maju kena, mundur kena, serba salah gitu. Nah, ketika perusahaan belum paham soal pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang ramah mental, disinilah poin serba salahnya. Coba mulai sekarang kita mulai peka nih dengan lingkungan kerja kita masing-masing. Ada nggak sih hal-hal yang harus kita waspadai terkait dengan indikasi perusahaan kita ternyata nggak ramah mental? Coba kita urai satu persatu ya. Indikasi risiko perusahaan yang nggak ramah mental versi WHO. Yang pertama, perusahaan dengan kebijakan kesehatan dan keselamatan yang nggak memadai. Kedua, perusahaan yang komunikasi dan praktik manajemennya buruk. Ketiga, partisipasi yang terbatas dalam pengambilan keputusan atau kontrol yang rendah atas area kerja seseorang. Keempat, tingkat dukungan yang rendah untuk karyawan. Kelima, jam kerja yang nggak fleksibel. Keenam, tujuan organisasi yang nggak jelas. Ketujuh, tugas yang nggak sesuai dengan kompetensi orang tersebut atau beban kerja yang tinggi dan nggak ada hentinya. Nah, siapa yang atasannya hobi nyuruh-nyuruh, akhirnya kamu harus lembur setiap hari sampai larut malam. Oke, lanjut ya. Kedelapan, masih ada nih. Adanya bullying dan pelecehan psikologis. Gue jadi ingat kasus terbaru soal bullying di sebuah instansi besar di Indonesia. Perusahaan juga punya risiko tersendiri nih ketika karyawan mengalami gangguan mental. Misalnya, perusahaan harus siap menghadapi kondisi penurunan motivasi atau demotivasi yang jelas akan menurunkan kontribusi karyawan terhadap korporasi. Lalu penurunan indeks kompetensi korporasi untuk mencapai target bisnis yang sudah ditetapkan. Karena meningkatnya anggota tim yang tidak mampu bersaing. Dilanjutkan dengan mengubah suasana kerja yang jadi nggak nyaman, jadi nggak aman, karena keadaan yang udah nggak kondusif lagi. Dan yang paling utama adalah soal biaya. Karena akan sangat besar kerugian yang harus ditanggung sebuah perusahaan akibat stres yang terus menggerogoti kesehatan karyawannya. Pertanyaannya nih, mau ngebiayain nggak? Dan yang terakhir, berujung pada turnover yang tinggi atau banyaknya karyawan yang keluar dan masuk, tentu akan menambah beban biaya lagi buat human capital mereka. Khususnya untuk rekrutmen dan pelatihan yang jelas nggak murah kan? Nah, gue harap kita semua bisa preventif soal hal ini. Karena dari yang gue baca, dengar, lihat, dan kalian semua juga bisa banget baca dari berbagai sumber, bahwa ada begitu banyak kasus real yang terjadi akibat ketidaksadaran perusahaan terhadap pentingnya membentuk suasana yang ramah mental. Gua bahas beberapa ya, biar kita semua makin aware nih soal hal ini. Pertama, kasus di tahun 2013 lalu. Ada seorang copywriter di usia yang masih sangat muda meninggal dunia setelah bekerja 30 jam tanpa istirahat. 30 jam non-stop. Nah, perempuan ini dilaporkan telah mengkonsumsi minuman penambah stamina dan juga kafein selama bekerja demi mengejar deadline. Kasus kedua. Kali ini perempuan memilih untuk bunuh diri. Setelah ditelusuri, perempuan ini udah melakukan lembur dengan total waktu 105 jam dalam sebulan. 105 jam lembur dalam sebulan.
Sampai akhirnya dia mulai menunjukkan tanda-tanda untuk mengakhiri hidup nih, dengan menulis status "aku ingin mati" di media sosialnya. Apalagi sih dampak kesehatan mental yang paling krusial dan yang paling parah selain memutuskan untuk bunuh diri? Apa yang gue bahas hari ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi pada kenyataannya memang kita semua harus sepeduli itu soal pentingnya menciptakan kesadaran atas kesehatan mental, khususnya di lingkungan kerja. Untuk perusahaan, ada beberapa tips nih yang bisa gue bagi untuk membentuk lingkungan kerja yang ramah mental. Pertama, sosialisasi edukasi tentang penanganan stres pada karyawan. Ini mungkin terlihat sederhana ya, tapi secara logika aja, untuk bikin seseorang paham akan suatu hal, memang cara terbaik adalah dengan menunjukkan caranya, ya kan? Nah, sosialisasi nggak harus bersifat formal dan kaku. Perusahaan harus jeli nih, pakai cara sosialisasi terasik yang bisa diterima oleh seluruh anggotanya. Kedua, cek secara berkala kondisi anggota tim dan rutin memberi tanggapan atas keluhan-keluhan mereka terkait pekerjaan yang sedang mereka lakukan. Karena nggak jarang kan, ada batasan nih antara atasan dan timnya yang bikin karyawan jadi kurang nyaman untuk bercerita soal beban kerja, tenggat waktu, dan ekspektasi pencapaian yang sudah ditetapkan atasan sebenarnya udah cukup realistis atau belum sih? Nah, batasan-batasan seperti ini nih baiknya dihapus aja deh karena justru nggak membawa dampak positif apapun untuk produktivitas karyawan. Oke, yang ketiga, menerapkan jam kerja yang lebih fleksibel. Kalau yang ini gue yakin nih, masih banyak alasan perusahaan sulit dalam penerapannya. Tapi yang gue maksud di sini adalah jangan terpaku dengan pola kerja bertahun-tahun yang lalu, di mana bekerja kantoran itu harus selalu dilakukan dengan sistem yang kaku, komunikasi yang berlapis-lapis, dan silakan lanjutin sendiri deh. Fleksibilitas justru akan membantu seluruh anggota tim untuk lebih kreatif dan produktif. Buat kamu nih, human capital perusahaan, coba deh kampanyain soal hal ini. Sekarang giliran lo untuk kasih komentar soal pembahasan gue hari ini. Ada yang punya tips nggak soal membentuk perusahaan yang ramah mental, atau ada yang mau berbagi mungkin pengalaman di tempat kerja kalian masing-masing mengenai mental health? Silakan tulis komen di bawah, jangan lupa like, subscribe, nyalain lonceng biar nggak ketinggalan konten-konten kami selanjutnya. Dah!